Selamat pagi adik-adik. Wah, hari ini siapa yang semangat sekolah minggu? Ayo, angkat tangannya. Nah, adik-adik, hari ini Kak Irving akan bercerita untuk kita. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Bapa, bahwa hari ini kami kembali boleh bersekolah minggu secara online. Tuhan, berkati kami. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan dapat membuat kami mengerti dan melakukan segala firman Tuhan itu dalam hidup kami hari demi hari. Inilah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, Kak Irving pengen tahu nih adik-adik nih. Siapa di sini yang punya mainan favorit? Ayo. Yang punya mainan favorit, ayo. Ada nggak? Coba tunjukin ke Kak Irving mainan favorit kalian apa. Ayo, ayo, coba diambil dulu adik-adik kelas kecil, ayo. Mana mainan favoritnya? Coba diambil. Apakah ada yang mainan favoritnya bola? Atau mainan favoritnya mobil-mobilan? Kapal-kapalan? Coba tunjukin Kak Irving, ayo. Mana-mana. Diangkat mainan favoritnya, diangkat, ayo. Diangkat. Nah, adik-adik, biasanya adik-adik ya, karena main itu kita sering kali berantem ya. Karena main itu kita sering kali berkelahi ya. Biasanya nih kita sulit berbagi nih, apalagi kalau ada saudara ataupun mungkin keluarga yang datang ke rumah kita biasanya suka protes, ih mainanku dipakai terus, ih mainanku dipinjam terus. Dan akhirnya karena mainan kita dipinjam, kita kesel tuh adik-adik tuh. Kita sulit berbagi, kayaknya itu mainannya buat aku aja, kan mama papa belinya buat aku, jadi hanya aku yang boleh main, gitu kan. Nah, atau mungkin adik-adik juga pernah berantem dengan kakaknya atau adiknya soal apa ya? Soal remote TV mungkin. Ketika adik-adik, aku pengen nonton channel Upin Ipin. Sementara kakaknya pengen nonton channel Power Ranger. Terus berantem tuh. Nah adik-adik, kenapa sih kita berkelahi adik-adik? Ternyata kita ini berkelahi karena kita sulit berbagi adik-adik. Kita tuh nggak mau, kurang. Kita tuh pengen kelihatan lebih keren. Kita pengen lebih banyak mainan dan waktu bermain. Nah, itu namanya anak yang egois. Anak yang egois. Nah, anak Tuhan tidak boleh egois adik-adik. Anak Tuhan harus mau berbagi, harus mau mengasihi orang-orang di sekitarnya. Nah, sekarang ayo ngaku. Siapa yang pernah berantem sama adiknya atau kakaknya? Ayo, ngangkat tangan, ayo. Biasanya karena apa nih? Pasti kan karena soal mainan ya biasanya ya. Atau mungkin diusilin ya sama kakak atau adiknya ya. Nah, adik-adik ternyata hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Pak Abraham dan keponakannya Lot. Mereka ini keluarga adik-adik. Nah, tetapi ternyata mereka ada pernah berantemnya juga, karena pernah bertengkarnya juga. Tetapi Pak Abraham berkata kepada Lot, kita ini bersaudara, tidak baik jika orang-orangmu dan orang-orangku saling bertengkar. Nah, ini dikatakan Pak Abraham nih adik-adik nih. Kita ini nggak boleh berantem ya loh. Kita ini saudara, ya kan? Kita nggak boleh saling bertengkar. Ayo, adik-adik sudah seperti Pak Abraham belum? Mau mengatakan tidak untuk egois, tidak untuk berantem. Nah, jadi ceritanya gini adik-adik. Jadi kan adik-adik udah tahu kan ya, kemarinnya Pak Abraham meninggalkan Mesir, pergi ke arah utara, menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Nah, adik-adik, sebagai tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Pak Abraham yang memiliki tanah itu. Pak Abraham yang memegang kendali atas tanah itu. Nah, dalam rombongan Pak Abraham, terdapat juga Lot. Lot adalah keponakan Pak Abraham, seperti yang kami katakan tadi. Nah, ternyata berkat anugerah Tuhan, Pak Abraham sangat kaya raya. Ia memiliki domba, kambing, sapi, perak, emas. Banyak ya mainannya Pak Abraham ya. Hadiah-hadiah Pak Abraham banyak ya. Maka pergilah ia dari satu tempat ke tempat lain menuju ke Betel. Sampai di daerah di antara Betel dan Ai, tempat keramat di mana ia dahulu berkemah. Nah, jadi adik-adik,
Karena hartanya begitu banyak, adik-adik, dombanya begitu banyak, ia pergi mencari tempat untuk memberikan minum dan makan bagi domba-domba Pak Abraham yang sangat banyak. Nah, adik-adik, tapi ternyata ketika Pak Abraham pergi ke daerah itu, gitu kan, terjadi perselisihan ya adik-adik. Nah, adik-adik, siapa yang tahu daerah Israel sekarang atau daerah Palestina sekarang? Ada daerah mana? Yo, ya kan? Itu ada di daerah Jazirah Arab ya adik-adik ya. Kalau kita dengar kata negara-negara Arab kan adik-adik ya, maka di benak kita itu kan apa ya? Padang gurun yang gersang, yang susah air, yang orang kalau jalan tuh aus gitu kan. Nah adik-adik, ternyata air memang sulit di daerah itu. Itulah mengapa akhirnya gembala Pak Abraham dan gembala Pak Lot, ya kan, berkelahi, bersaing. Wah, ini tuh daerahku, ini buat ternakku. Di tempat ini tuh ada air, ada rumput untuk ternakku. Kata gembala Pak Lot, gembala Pak Abraham yang sampai di sana juga protes. Enggak dong, kita harus berbagi. Abraham yang punya wilayah ini. Abraham yang diberikan anugerah Tuhan atas tanah Kanaan. Nah, akhirnya mereka bersilang pendapat adik-adik. Nah, tetapi adik-adik, Pak Abraham kemudian mengambil sikap. Pak Abraham begitu mengasihi, ya kan? Mengasihi Lot. Pak Abraham ingin saling berbagi dengan Lot. Maka sebagai pribadi yang tidak egois, memikirkan saudaranya, dan mau berbagi dan memperhatikan saudaranya, Pak Abraham kemudian mengajak Lot untuk tidak bertengkar dan menyuruh Lot untuk mencari tempat yang baru. Nah, adik-adik, ini menarik nih adik-adik nih, ya kan? Siapa di sini adik-adik yang mau berbagi seperti Pak Abraham? Ayo, berbagi ketika main PS, berbagi ketika punya mainan, gitu kan ya. Adik-adik bermain bersama lebih asik kan adik-adik ya, daripada bermain sendiri kan? Nah, Pak Abraham juga menekankan itu. Dia menekankan kekeluargaan sebagai yang terutama. Nah, coba adik-adik lihat ya. Ada dua daerah nih, ada dua kampung nih. Satu perkampungan dombanya Pak Abraham, satu perkampungan dombanya Pak Lot. Dan mereka hidup damai, berbagi bersama di tanah itu adik-adik. Nah, adik-adik, Tuhan itu memberkati kita. Tuhan itu memberkati Pak Abraham dan Pak Lot. Nah, sekarang makanya Pak Abraham menunjukkan dirinya sebagai anak Tuhan yang baik. Pak Abraham menunjukkan dirinya sebagai anak Tuhan yang baik. Dengan apa? Dengan mau berbagi. Setelah Lot pergi, Tuhan berkata kepada Abraham, dari tempat engkau berdiri itu, pandanglah baik-baik ke segala arah, aku akan berikan kepadamu dan kepada keturunanmu seluruh tanah yang kau lihat itu, supaya menjadi milikmu selamanya. Karena Tuhan tahu Pak Abraham ini punya jiwa yang mengasihi, jiwa yang baik, mau berbagi, maka Tuhan memberikan anugerah yang besar adik-adik kepada Pak Abraham, memberikan banyak berkat-berkat baru. Begitu pula dengan adik-adik. Ketika adik-adik mau menjadi anak-anak yang mau berbagi, rajin melayani, tunduk kepada orang tua, begitu kan? Kasih Allah, berkat Allah akan semakin adik-adik rasakan, akan semakin adik-adik lihat. Karena Allah selalu mengasihi anak-anaknya dan menuntut anak-anaknya kepada jalan kasih dan kebaikan. Nah, adik-adik, saya mau menunjukkan sebuah video nih adik-adik. Jadi kita lihat bareng-bareng yuk tentang berbagi, belajar dari Pak Abraham dan Lot tadi. Nah, kita lihat yuk. Sebentar, suaranya sudah ada. Saya cek dulu ya adik-adik ya. Oh, sudah.
Nah, adik-adik, lihat tadi ya. Ternyata kalau kita mau berbagi, kita tidak berkekurangan loh. Kalau kita mau berbagi, kita tidak kehilangan loh. Berbagi malah membuat kita lebih kaya. Berbagi malah membuat kita lebih berbahagia, lebih bersukacita, lebih bersejahtera. Nah, adik-adik, siapa yang mau berbagi angkat tangan? Ayo, yang mau berbagi angkat tangan, ayo. Nah, seperti Abraham dan Lot. Seperti anjing dan burung tadi. Ketika mereka mau berbagi, mereka semakin merasakan kasih Tuhan dan semakin diberkati oleh kasih Tuhan. Nah, adik-adik, Kak Irvin mau mengajak kita menghafal sebuah hafalan yuk. Coba baca bareng-bareng ya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7a. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Sekali lagi ya. 1 Yohanes 4 ayat 7a. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Selamat berbagi adik-adik. Selamat merasakan kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kak Irvin kembalikan ke kakak-kakak sekolah minggu lainnya ya.